Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat sehat dan juga sempat untuk menghadiri sosialisasi tentang aksi nyata calon guru penggerak angkatan kelima. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliau kita bisa terangkis dari alam kebodohan menjadi alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan diri dan memberikan support yang sangat luar biasa kepada Ibu Rifatul Hasanah selaku calon guru penggerak yang mewakili SMK Miftahul Khair yang kita cintai ini. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya calon guru penggerak ini dengan harapan nanti semoga menjadi tauladan untuk teman-teman dewan guru yang lain, sehingga pembelajaran di SMK Miftahul Khair ini bisa berjalan dan berkembang lebih maju ke depannya, karena di kegiatan ini guru penggerak ini diberikan pelatihan yang sangat luar biasa, yang sangat membutuhkan semangat yang luar biasa, karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati, mulai dari pendaftaran pertama sampai akhirnya lolos. Dan alhamdulillah di sini yang mewakili SMK Miftahul Khair ini Ibu Rifatul Hasanah, dan kita turut berbangga atas yang telah dilalui oleh Ibu Rifatul Hasanah. Kemudian kedepannya semoga Ibu Rifatul Hasanah ini juga bisa memberikan contoh-contoh yang baik bagaimana pengaplikasian kurikulum yang baru yang sudah mulai dirilis oleh kementerian tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar, sehingga nanti ketika ada kesulitan terkait program kurikulum yang terbaru ini, kita tidak kesulitan informasi lagi, karena insya Allah CGP ini siap membantu mendampingi teman-teman guru untuk mengetahui bagaimana IKM ini yang sedetail-detail mungkin. Dan dalam hal ini saya diberikan kesempatan oleh Bu Rifa untuk membuka acara sosialisasi kali ini tentang aksi nyata CGP Angkatan 5 menerapkan budaya positif melalui segitiga restitusi. Dan dengan pembacaan basmalah acara ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan langsung kepada Ibu Rifatul Hasanah untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKS Miftahul Khair, Bapak Buhari SPD. Yang terhormat seluruh Dewan Guru SMKS Miftahul Khair yang telah berkenan hadir di aksi nyata CGP Angkatan ke-5 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa bertemu di pengimbasan aksi nyata ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita bisa
menikmati nikmatnya iman dan Islam. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan pengimbasan tentang aksi nyata CGP Angkatan ke-5 tentang penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu. Ini adalah fasilitator saya selama di CGP, yaitu Bu Israyani Masita. Terus di sini juga ada pengajar praktik, yaitu Bapak Merakit. Tujuan pembelajaran di sini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif melalui segitiga restitusi dan penerapannya untuk mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Yang mana di sini ya, di eksplorasi konsep kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga, di sini ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ya. Di sini saya punya kegiatan tentang kegiatan cobalah buka. Ya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Kita bayangkan ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan kita. Yang mana kita misalkan bahwasannya tangan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Terus tugas B rekan kita yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Padahal di tangan Anda itu ada masa depan Anda yang sangat penting sekali. Atau Anda tidak akan membuka kepalan tangan ini dengan alasan apa? Kalau Anda ingin membuka tangan ini, apa alasannya? Jadi semua itu ada di tangan kita sendiri. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Mau seperti apa? Apakah tetap kita akan menggenggam tangan ini atau kita akan membukanya? Jadi jawabannya ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, yang pertama ya, di eksplorasi konsep itu kan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, yang mana ini adalah cetakan kelima ya, pada tahun 2013 halaman 470. Yang isinya di sini adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kedisiplinan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka kita harus disiplinkan
dilakukan oleh penguasa atau seseorang yang lebih atas dari kita. Contohnya kita di sekolah. Ketika siswa tidak disiplin, maka yang mendisiplinkan siswa itu adalah guru atau guru BK dan waka kesiswaan. Selanjutnya makna disiplin. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, budaya kita, disiplin sekarang sudah berubah ya, menjadi patuh. Jadi kalau kita tidak disiplin, berarti kita tidak mematuhi aturan. Sebenarnya makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Secara motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang terjadi jika saya melakukannya. Jadi dia melakukan sesuatu karena merasa akan dihukum, sehingga dia mempunyai pendapat bahwasanya kalau saya melakukan apa yang akan terjadi. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu mendapatkan imbalan, hadiah, atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan disiplin itu yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia mengharap hadiah atau imbalan. Yang ketiga itu dari diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di sini ya teori motivasi itu ada 3. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua adalah mengharapkan hadiah, yang ketiga adalah menghargai diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Yang pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang mana di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita kepada nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana di sini ada beberapa nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Yang pertama ya, kita dalam peraturan pastinya ada dilarang mengganggu orang lain. Jadi untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita untuk keyakinan dilarang mengatakan hal-hal yang tidak begitu, bukan peraturan, seperti dilarang jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti kita kalau di keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk apa? Keselamatan dan keamanan. Sedangkan di sini juga ada dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, tahapan di sini ya, tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi, kita harus memberikan murid
kesepakatan kelas yang mana apa saja yang akan diadakan di kelas itu, peraturan seperti apa saja yang akan kita lakukan. Jadi semua murid akan berkontribusi terhadap peraturan-peraturan yang ada di kelas. Jadi bukan sepihak. Kalau peraturan itu kan sepihak, dari kita sendiri yang memberikan peraturan. Contohnya bagian kesiswaan. Kesiswaan itu memberikan peraturan seperti apa saja yang ada di kelas. Tapi kalau di keyakinan kelas itu semua yang ada di kelas ikut berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi itu adalah hal-hal yang sudah disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas yang bersifat ukuran besar. Jadi ukurannya itu besar ya untuk kesepakatan kelas, dan kita buat seperti poster. Susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tadi kalimat negatif yaitu dilarang kita berjalan di koridor, dilarang kita apa ya tadi? Ya, di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi hal itu kita rubah menjadi kalimat yang positif, yaitu keselamatan dan keamanan. Terus di sini juga ada dilarang menggunakan narkoba. Kata negatif ini kita rubah menjadi kata yang positif, yaitu untuk kesehatan kita. Ya, selanjutnya di sini tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita buat dengan murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin kita sesuaikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kekuasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Jadi bahasanya dia memberikan hukuman langsung kepada siswa tanpa dia memikirkan bagaimana perasaan siswa ketika dia hukum. Seperti itu. Kamu selalu saja yang salah atau kamu selalu saja yang terlambat. Setiap hari kamu yang terlambat. Sekarang silahkan kamu keliling lapangan. Itu adalah tindakan penghukum. Jadi dia merasa bahwasanya tindakan yang dia lakukan adalah benar. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah menyewakan orang-orang yang disayangi. Jadi bahasanya di sini tambah lembut ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi dia merasa ketika dia menghukum siswa, dia merasa bahwasanya dia telah mengecewakan orang tuanya. Jadi dia merasa bahwasanya dia melakukan hal itu karena dia merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena setiap hari kamu adalah siswa yang terlambat. Selanjutnya di sini teman. Ya, jadi di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia memposisikan
murid itu sebagai teman. Ya, jadi ketika dia menghukum, dia menggunakan kata-kata seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Jadi seolah-olah dia melakukan, dia tidak melanggar peraturan itu karena dia menganggap bahwasanya itu adalah temannya. Bahasa juga yang sering digunakan yaitu, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Terus, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu beresnya. Jadi dia merasa dia menghukum sebagai teman. Selanjutnya di sini adalah pemantau atau monitor. Yang mana di sini mengandalkan perhitungan catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Jadi dia sebagai pemantau atau monitor. Setiap pelanggaran siswa dia catat. Semuanya catatan ada di dia. Jadi berapa kali, berapa dapat poin, itulah tugas dari pemantau atau monitor. Jadi rekapan semua pelanggaran siswa ada di monitor. Contoh bahasa yang digunakan, peraturannya apa, berapa bobot yang telah kamu lakukan, poin berapa yang telah kamu langgar. Jadi semuanya ada di pemantau atau monitor. Sanksi atau konsekuensi apa yang dilakukan oleh sampean? Selanjutnya di sini ada manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Yang mana di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh bahasa yang digunakan di sini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi ketika ada siswa yang terlambat, dia menanyakan permasalahannya apa, kenapa bisa terlambat, bagaimana untuk memberikan solusi agar siswa yang terlambat itu bisa jerah. Apakah contohnya ya terlambat? Kenapa kamu terlambat? Karena bangun kesiangan. Agar besok tidak terlambat, apa yang akan dilakukan siswa tersebut? Jadi dia memberikan solusi. Solusi apa yang akan dia lakukan oleh siswa tersebut? Bisa jadi dia tidak tidur terlalu malam. Manajer ini bisa kita gunakan dengan segitiga restitusi. Restitusi di sini adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Kasen 2004, yang mana tahapan segitiga restitusi di sini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, biasanya bahasa yang digunakan adalah pertama, kita ke siswa berbuat salah itu tidak apa-apa, terlambat itu tidak apa-apa, tapi apa alasannya? Kenapa kamu bisa terlambat? Bagaimana cara kita menyelesaikan agar kamu itu tidak terlambat? Atau bahasa yang digunakan bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi bagaimana cara kita untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang kita lakukan itu? Yang selanjutnya di sini validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu masih bagus. Kenapa? Karena kamu hanya terlambat. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya, dia itu bertengkar dengan temannya. Jadi kita bukan langsung menghukum siswa tersebut, tapi kita memvalidasi tindakan apa yang mereka lakukan
tidak sesuai atau salah. Selanjutnya di sini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya. Jadi kalau kita sudah bentuk keyakinan kelas, apa bayangan kita jika kelas sudah kita berikan keyakinan kelas dan peraturan itu sudah kita buat. Terus di sini kamu mau jadi orang yang seperti apa jika kamu melakukan hal tersebut? Terus di sini ada refleksi ya. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya adalah materi apa? Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang ketiga, saya akan menjadi pendidikan yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Jadi nanti saya akan kirim ini, jadi saya minta refleksinya kepada teman-teman guru semuanya. Harapan akhir, guru dapat terbiasa dan membudayakan budaya positif melalui segitiga restitusi sebagai profil pelajar Pancasila. Kesimpulan di sini ya, bahwasanya kegiatan pembelajaran membutuhkan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana yang nyaman yang seperti apa? Yaitu suasana yang terbentuknya budaya positif, budaya yang baik yang ada di lingkungan kelas apa sekolah. Membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif yang tidak diperlukan hubungan ataupun paksaan. Oleh karena itu, kita buat keyakinan kelas yang dapat membentuk karakter siswa dari lingkungan kita sendiri. Selanjutnya, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Silakan Ibu Subaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang telah disampaikan cukup membantu kepada kami sebagai guru di SMK Miftahul Khair. Saya langsung saja kepada pertanyaan. Tadi ada istilah hukuman, kalau tidak salah di slide berapa. Hukuman katanya itu kita harus lebih baik, tidak boleh kasar. Misalnya di sekolah kita siswa sering melanggar aturan sekolah yang seperti Ibu sampaikan tadi, siswa sering terlambatnya berkali-kali kayak gitu. Sudah diberi peringatan secara halus atau sudah dikasih perjanjian juga, tetapi di lingkungan sekolah kami kadang ada beberapa hal yang tidak mendukung, yaitu baik dari lingkungan, teman, dan keluarga. Bagaimana? Contohnya, misalnya siswa sudah mulai berangkat sekolah, tetapi mereka masih disuruh kesana kesini sama orang tuanya. Bagaimana? Itu satu hal ya yang kita alami di sekolah kita. Jadi bagaimana menanggapi hal itu untuk lebih baik ke belakangnya? Hukuman yang seperti apa? Yang bukan hukuman sih, katanya tadi ada istilah hukuman tetapi tidak boleh kasar. Hal apa yang harus kita buat selaku warga sekolah kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas apa yang disampaikan tadi, yaitu kalau siswa kita yang tetap, walaupun kita sudah berikan mereka sanksi yang halus,
itu masih tetap, maka kita harus melakukan tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita stabilkan identitas. Pertama, kita lakukan menstabilkan identitas, yaitu kita menggunakan bahasa yang seperti ini. Apa permasalahan yang kamu lakukan sehingga kamu itu bisa terlambat? Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau besok seandainya kamu terlambat lagi? Sehingga di sini setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita cari apa kesalahannya. Jadi kalau ada hal-hal yang masih tetap dia lakukan, kita minta dia solusi. Jadi ini adalah kesepakatan kelas. Jadi kita kesepakati hal-hal yang salah tersebut. Selanjutnya kita cari latar belakang siswa kenapa dia bisa terlambat. Apa solusinya? Apakah kamu bisa memperbaiki kalau seandainya kamu terlambat lagi? Apa kira-kira solusi agar kamu itu tidak terlambat lagi? Kalau sudah kita ketemu, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Kalau seandainya masih dia tetap, baru kita menanyakan keyakinan yang kita buat di kelas. Kalau seandainya terlambat, apa konsekuensi yang dia harus lakukan? Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi, ya. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya, kita tutup ya materi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi aktif atas materi kita pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi benang merah bagi kita untuk bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.